Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang sangat baik ya bagi kita. Puji Tuhan. Saya senang sekali kalau pagi ini bisa kembali beribadah dengan Bapak Ibu Saudara semua jemaat di tempat sini. Haleluya ya, puji Tuhan. Karena kebetulan saya juga diutus oleh majelis daerah ya untuk mengikuti kebaktian di sini, dan puji Tuhan Bapak Gembala di sini memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya tiba Tuhan akan menyampaikan isi hatinya bagi kita yang ada pada ibadah ya di pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya kepada Gembala yang memberikan kesempatan yang baik ini bagi kita. Dan saudara, saya pikir supaya saya mau di sini, saya punya ada pelayanan. Kita sedang belajar tentang berseri ya, tentang beribadah kepada Tuhan. Ya, orang yang beribadah sama Tuhan pasti diberkati. Amin. Dan ini kita sedang belajar ayat ini. Sebab itu, sampai ini kita nyambung lagi ya. Mari kita buka ayat emas kita. Saudara-saudara, terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25. Kalau sudah dapat ayat emas ini, mari saya mengajak kita sama-sama berdiri semua. Dan sudah itu, tidak keberatan kita baca ayat emas ini bersama-sama. Suaranya lantang, tapi iramanya diperlambat ya, supaya jangan kejar-kejaran. Keluaran 23 ayat 25. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Silakan. Kali sedikit ya. Nah, sudah disinggung oleh Bapak Kepala. Posisi sekarang saya di penasihat majelis daerah ya, masuk ke periode kedua. Saudara-saudara, bulan kemarin ada anggota majelis daerah yang dipanggil Tuhan dari Biro Penggembalaan almarhum Bapak Pendeta Matius Podiano, pelayanan daerah Ciledug juga ya. Karena ada kekosongan di Biro Penggembalaan yang mengatur penggembalaan di GPD Banten, saya kaget kalau tanggal 8 kami zona 2 wilayah 456 Natal di Banjarwijaya, kebetulan wilayah kami, dan tanggal 9 wilayah 789 harusnya diwakil ketua Pendeta Heri, tapi ada sesuatu hal jadi dipindahkan ke ketua di Jombang. Saya tidak hadir karena kebetulan bukan wilayah kita. Saya juga lagi pergi ke Bali, istri saya yang hadir. Dan saudara-saudara, saya nggak tahu tuh bagaimana. Ada MD, tim MD ada semua. Jadi mungkin mereka rapat MD, keputusan rapat pleno harus ada menggantikan posisi Biro Penggembalaan. Dan saudara-saudara, nggak tahu nama saya yang dimasukin Pendeta Martin Mani, karena dianggap senior yang sudah cukup lama dalam pelayanan. Saya nggak tahu. Tiba-tiba besok saya dikontak oleh Bapak Ketua MD, Bapak Pendeta semua tembel. Bro Martin, hasil keputusan Bro Martin yang masuk posisi di Biro Penggembalaan menggantikan almarhum. Saya kaget juga ya, karena memang kalau untuk jadi MD semua orang berebutan. Boleh main ini juga kalau bisa ya. Karena saya tidak pernah suka main-main begini. Saya kalau memang dipercayakan oke. Ya. Kalau
Kalau saya dikasih duit, justru saya mau. Kalau saya kasih duit, sorry. Karena kebetulan juga ya. Saya bilang, waduh, terima kasih banyak Bapak Ketua buat kepercayaan dari Bapak Ketua termasuk tim Majelis Era. Percaya saya untuk masuk posisi itu. Ya, saya berterima kasih. Cuman saya minta maaf. Karena saya sudah usia, saya sekarang 72 tahun ini. Dan yang lebih berat masalah, saya punya mata kiri ini gagal operasi katarak. Saya nggak tahu dokter, itu saya nggak akan mau pergi lagi. Jadi mata kiri saya ini nggak bisa lihat jelas lagi. Salah apa ya? Pengobatannya, operasinya. Jadi kalau saya sudah sore ke malam, saya sudah takut keluar. Apalagi bawa mobil, saya takut tabrakan. Kalau acara-acara masih pagi begini, siang, saya berani. Kalau sudah sore ke malam, saya nggak berani, saya takut kecelakaan kan. Jadi saya minta maaf Bapak Ketua, saya minta maaf saya tidak terima. Ya saya jadi tidak terima posisi itu. Carilah yang lebih mudah. Karena lebih mudah ini kebetulan di Banten cukup luas ya. Jadi cekatan lari sini, lari sana, pergi ke sini, ke sana, pakai mobil, pakai motor gampang. Kalau saya waduh, nanti saya terima cuma menang nama begitu ya. Tapi nggak melaksanakan apa-apa. Nah sebab itu saya minta maaf. Jadi saudara-saudara, secara saya nolak, saya tidak terima. Saya bilang biar cukup. Saya sudah tua, saya penasehat saja. Ya. Akhirnya saya tidak tahu siapa yang ganti posisi. Tapi ini kenyataan yang saya alami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya walaupun situasi cukup apa ya di dalam pelayanan kami. Puji Tuhan kami bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus baik dan kita percaya, kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan tinggalkan kita. Apalagi kita termasuk anak-anak Tuhan yang suka beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Jaminan Tuhan itu luar biasa bagi kita yang tetap mengandalkan, berharap, setia kepada Tuhan. Jadi itu, ini sedikit tambahan ada awal tadi ya. Ini untuk informasi. Jadi saya bilang saya cukup aja. Jadi saya masih tetap penasehat. Puji Tuhan. Kita belajar tentang beribadah sama Tuhan. Kali pertama sudah saya khotbahkan bahwa orang beribadah sama Tuhan diberkati Tuhan. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan oleh Tuhan. Itu berkat jasmani untuk jasmani kita. Ya tentu kita mau agar kebutuhan hidup kita sehari-hari dijamin. Makan, minum, kesehatan, tetap sehat walaupun dalam situasi apapun. Karena sehat itu sangat penting dan mahal harganya. Ya, puji Tuhan. Dan kita semua ada dalam itu sehat. Dan kali kedua, sudah datang juga khotbah untuk bersambung, yaitu yang kedua berkat rohani. Ya, ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Dan saudara-saudara memang sama kegunaannya, tapi saya anggap berkat-berkat rohani ini lebih penting bagi kita karena berkat rohani ini untuk di dunia dan untuk sampai akhir. Ya, kalau dia berkat jasmani, kalau sudah mati, udah stop karena kita udah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa deh. Untuk keberkat rohani, kalau kita perhatikan pupuk baik-baik, pelihara baik-baik, rawat baik-baik, soal hal-hal yang rohani ini menjamin bagi kita dari dunia ini tembus masuk ke surga. Dan kali pertama berkat rohani, roti makananmu diberkati. Itu kita sudah belajar ya. Roti di sini dalam arti rohani berbicara tentang firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya sama Tuhan, sangat membutuhkan firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Karena tanpa firman Tuhan bisa nyasar kita. Karena firman Tuhan juga ditulis, dia suluh pelita bagi perjalanan hidup kita. Kita terarah sampai tujuan, sampai finish. Bisa dapat makanan rohani, firman Tuhan itu di dalam rumah Tuhan. Kalau kita sedang beribadah, ini namanya kita sedang pesta rohani. Berpesta itu berarti makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang enak, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah belajar itu. Perjalanan Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan dapat jatah makanan, yaitu mana dari surga. Mana ini adalah makanan para malaikat.
Diberikan orang Israel, mereka makan kuat dan sehat sampai di Kanaan. Satu, berkat secara rohani. Roti makananmu diberkati. Dan pagi ini kita belajar tentang bagian yang kedua. Air minumanmu diberkati. Yang kedua, air minumanmu. Kalau roti, arti rohani yaitu firman Tuhan. Kalau air ini mempunyai dua arti. Satu, air bisa berbicara tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan di Yohanes 15 itu menyucikan, membersihkan segala hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Dan air yang kedua, ini berbicara tentang Roh Kudus. Jadi ini yang kita akan belajar. Yang firman Tuhan kita sudah belajar. Berkat yang pertama, sekarang berkat yang kedua. Air minumanmu diberkati. Roh Kudus. Dan saudara-saudara, apabila kita orang Pantekosta, ini kekuatan utama kita. Api Pantekosta, kuasa Pantekosta, Roh Kudus kita perlu dalam menjalani hidup ini. Amen. Karena dengan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, hanya oleh Rohku saja semua bisa terjadi. Kekuatan kita Roh Kudus dalam menjalani firman Tuhan dan Roh Kudus. Saya katakan tadi, air yang pertama bisa firman Tuhan, yang kedua Roh Kudus. Dan ini merupakan simbol. Jadi Roh Kudus itu bisa diumpamakan, disimpulkan dengan banyak hal di dalam Alkitab. Yang empat ini, pertama air. Saya baca dari buku Kejadian, saudara. Di Kejadian 1 ayat 14 sampai 18. Di situ waktu penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Di hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Bintang, di dalam cerita ini, bintang itu berbicara tentang Roh Kudus. Saat itu, Kejadian 1, 14 sampai 18. Di Wahyu 12, gereja perempuan yang bersalutkan matahari, bulan, dan bintang. Bintang ini berbicara tentang Roh Kudus. Ini arti rohaninya, supaya saudara tahu. Yang kedua, saya baca di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-15. Karena kejahatan manusia sudah sampai ke surga, Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah. Semua ciptaan Tuhan akan dibinasakan. Tapi puji Tuhan, ada satu keluarga yang berkenan sama Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Sebab itu, sebelum Tuhan hukum air bah, Tuhan menyuruh Nuh membuat batra. Ya, batra itu harus bertingkat-tingkat. Tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Dan ada ukurannya. Panjangnya harus 300 meter, lebarnya 300 meter, lebar 50, tinggi 30. Angka 50 di dalam ukuran ini, angka 50 dalam Alkitab, itu berbicara tentang angka Roh Kudus, angka pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 Tuhan mencurahkan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Jadi angka 50 itu berbicara tentang Roh Kudus, angka Roh Kudus. 300 angka kesetiaan, 50 angka Roh Kudus, 30 angka penjualan. Yesus dijual dengan harga 30 keping perak. Yang ketiga, yaitu 3 tingkat. Tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Ada 3 tingkat. Tingkat yang ketiga ini berbicara tentang Roh Kudus. Kalau tingkat yang kedua itu berbicara Allah Anak, karena di tingkat kedua ada pintu. Di Yohanes 10 dituliskan, Yesus katakan, akulah pintu. Oleh sebab itu di 3 tingkat ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tingkat ketiga ini bisa berbicara tentang Roh Kudus. Dan yang berikutnya, waktu air bah sudah turun, Tuhan hukum bumi ini dengan air bah, semua mati. Dari binatang-binatang sampai manusia yang tidak masuk di dalam bata, hanya 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 anak mantunya. Bersama binatang-binatang yang masuk ke dalam bata, mereka selamat.
Tapi sudah hukuman itu dijatuhkan, mati semua, dan akhirnya Tuhan ingat, Tuhan hentikan itu hujan, akhirnya lama-lama air turun, kapal itu, bakar itu kandas di Gunung Ararat. Gunung Ararat itu posisinya sekarang, ada orang suka bilang itu di daerah Timur Tengah sana. Ya. Waktu Nuh itu sudah terkandas, untuk melihat situasi dunia ini apa sudah kering atau belum, saudara-saudara, dari tingkat yang ketiga, ada jendela situ, maka dilepaskanlah ada burung merpati, ada burung gagak dan burung merpati. Burung merpati yang dilepaskan, merpati di dalam Alkitab itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini punya banyak simbol-simbol arti di dalam Alkitab ini. Ini saya baca dia punya urutannya. Merpati berbicara tentang Roh Kudus. Itu Kejadian 6 dan seterusnya. Di Kejadian pasal 12 pasal 12 sampai pasal 20-an, kita lihat di situ ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang cukup terkenal. Tokoh yang pertama bernama Bapak Abraham, mempunyai namanya Ishak. Ya, Ishak mempunyai 2 orang anak Esau dan Yakub. 3 tokoh ini, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub di dalam Alkitab ini berbicara tentang Roh Kudus. Jadi ada arti-artinya, ada simbol-simbolnya. Dan saudara-saudara, di dalam buku Keluaran pasal 13, waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah persembahan Mesir, saudara-saudara, mereka dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tiang awan di dalam Alkitab yang awan ini berbicara tentang Roh Kudus. Tiang api di sini yang memimpin malam hari berbicara tentang Roh Kudus. Itu artinya simbol-simbol. Kita jalan terus, saudara, dan nanti kita lihat ada di dalam buku Mazmur 51 ada ditulis pengakuan dosa, minta ampunnya seorang raja yang bernama Daud kepada Tuhan karena dia sudah berbuat salah, dia mengambil istri orang, yaitu suaminya diperang supaya mati, supaya bisa ambil istri orang. Dan Tuhan lewat Nabi datang menunjuk sama dia, kamu orangnya. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Tuhan boleh ambil, tapi satu aku minta ke Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Berarti dia tahu roh Tuhan itu, roh Tuhan, Roh Kudus itu lebih harga dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena kebutuhan utama Roh Kudus yang sedang mempersiapkan gereja Tuhan di hari zaman sampai kepada sempurna untuk nanti menunggu pengantin laki-laki Yesus yang akan datang menjemput pengantin perempuan masuk dalam perkawinan, meminta pengampunan. Dan kita jalan terus, saudara, di dalam buku Kisah Rasul 1 ayat 4, sebelum Yesus kembali pulang ke surga sesudah melaksanakan tugas, yaitu datang mati menebus dosa umat manusia. Waktu dia sedang makan bersama muridnya, dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah perjanjian Bapa di Yerusalem. Apa yang dijanjikan? Yaitu Roh Kudus. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk melaksanakan tugas yang mulia, membawa berita Injil kepada semua orang agar semua orang boleh percaya sama Tuhan. Dan di Kisah pasal 2, nubuatan itu digenapi, pencurahan kuasa Roh Kudus. Waktu mereka sedang berdoa di kamar loteng yang di Yerusalem, hari yang ke-50, dikatakan ada lidah-lidah api yang datang hinggap di kepalanya. Lidah-lidah api di sini, ini juga bisa berbicara tentang Roh Kudus. Dan akhirnya mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yaitu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, saudara-saudara,
Kita harus mohon sama Tuhan supaya Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa, memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita jadi anak Tuhan yang kuat, yang tangguh dalam menjalani hidup ini. Karena tanpa Roh Kudus kita bisa gagal di tengah jalan. Karena hari yang kita lalui bukan tambah hari tambah baik. Dikatakan dalam firman Tuhan, hari makin jahat, makin hari makin sukar. Kita tidak bisa bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa rontok di jalan tanpa pertolongan, tanpa kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, harus dipenuhkan. Tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus yaitu berbicara dengan bahasa asing, bahasa lidah. Tetapi berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus ini, kita harus waspada, harus hati-hati. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang aneh-aneh, yang sesat hari-hari ini. Banyak persekutuan yang mengajak, ya, sudah penuh Roh Kudus belum? Kalau belum, datang di tempat saya. Nanti di sana mulai diajar. Adalah lulu, lalu, ya gitu. Sandal lama, cakalang, sudah penuh Roh Kudus. Hati-hati. Karena Roh Kudus itu tidak bisa diajar. Ada 2 baptisan di dalam Alkitab. Yang pertama baptisan air. Baptisan air itu dilaksanakan oleh manusia, oleh hamba Tuhan yang dipercayakan. Jadi ada yang sudah percaya Tuhan, sudah bertobat, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menguburkan hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Itu baptisan. Ada baptisan kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini diberikan, dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah pembaptis dengan Roh Kudus. Tidak bisa pendeta, tidak bisa manusia. Sebab itu hati-hati. Jangan gampang, jangan sembarangan. Sebab itu airmu diberkati. Air berbicara tentang firman Tuhan. Kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus kalau kita anak Tuhan yang setia beribadah sama Tuhan, rajin beribadah di dalam rumah Tuhanlah kita akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi oleh kuasa Roh Kudus. Itu kita baca di dalam Alkitab ini. Kita jalan ini, saudara-saudara. Sekarang kita memasuki intinya tentang perjalanan orang Israel. Tuhan memberkati roti makananmu. Roti arti rohani firman Tuhan. Saya katakan tadi pada bagian pertama, orang Israel dipimpin dari Mesir masuk tanah Kanaan selama 40 tahun. Dikasih mana, roti dari surga, sehingga mereka makan kuat dan sampai tanah Kanaan. Begitu juga dalam perjalanan orang Israel, ya, dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Nah, saya katakan tadi, tiang awan dan tiang api di sini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Mari kita buka sama-sama, saudara. Di dalam buku kita Bilangan pasalnya yang ke-9 ayat 15 mulai. Bilangan pasal 9 ayat 15 mulai. Ya, bisa tolong ditampilkan. Saya baca. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Coba jalan ayat 16. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 17, 18. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat 19. Apabila
awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ayat 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ayatnya yang ke-22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah, atas titah Tuhan juga berkemah. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, ini kita akan belajar di sini, saudara. Perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Untuk makanannya, Tuhan kasih roti dari surga yang berbicara tentang firman Tuhan dalam arti rohaninya. Untuk kita, perjalanan kita dari Mesir ke dunia ini, dalam hal-hal rohani, kita harus makan makanan rohani firman Tuhan sebanyak-banyaknya untuk kita dapat kuat berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perjalanan orang Mesir dari tanah Kanaan ke tanah perjanjian, selain dapat makan roti, ada yang memimpin perjalanan mereka. Karena saudara-saudara, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan bukan 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi 40 tahun lamanya. Jadi perjalanan yang cukup panjang sekali, cukup lama sekali, saudara-saudara. Dan dalam perjalanan ini, saudara-saudara, dikatakan mereka harus melewati 42 kota. Dan untuk masuk-masuk ke daerah kota-kota itu, saudara, apalagi zaman dulu, itu berapa ribu tahun yang lalu, saudara-saudara, ribuan tahun yang lalu. Belum sama seperti daerah sekarang. Di mana-mana ada pembangunan, ya. Di mana-mana ada penerangan. Kalau zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, itu melewati padang gurun, padang belantara, padang yang tandus. Maka dijamin oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau lewat padang belantara, kalau malam, kalau pagi, maksudnya pagi siang, itu kan ada matahari. Seperti Kejadian 1 tadi kesatakan ayat 14 sampai 18. Ada 3 benda penerang. Matahari ditugaskan oleh Tuhan untuk siang hari menyinari bumi ini. Bulan dan bintang malam hari. Kalau siang, pagi sampai siang, saudara-saudara, itu kan ada dia. Dari 6 sampai paling top jam 12, nanti kembali lagi. Dan kalau di sini, kalau kita jalan panas-panas, kita bisa berlindung. Bisa pakai payung deh, bisa pakai topi, bisa pakai helm. Ya, kalau kita kemana-mana bisa ada perlindungan. Tapi kalau kita jalan di jalan yang cukup panjang lantas, tidak ada perlindungan, saudara-saudara. Wah, apalagi di daerah sana pada gurun itu panasnya itu sangat tinggi. Kalau sudah musim-musim panas itu bisa 40 derajat sampai 50 derajat. Kalau kita lihat saudara-saudara kita muslim yang pergi naik haji di sana, kalau tahun-tahun tertentu panasnya sangat tinggi, banyak meninggal karena nggak tahan panas. Tapi puji Tuhan, kita lihat orang Israel dalam perjalanan yang cukup panjang, yang 40 tahun, yang kalau pagi sampai di siang dan masuk sore itu sangat panas sekali. Oleh sebab itu, kalau saudara-saudara, kita tahu orang Israel itu suka banyak pengeluhan, suka bersungut-sungut, suka memberontak, suka melawan sama Tuhan.
Kalau tidak sesuai dengan kehendak mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, itu mereka mempersalahkan Tuhan, marah-marah sama Tuhan, begini segala macam. Oleh sebab itu Tuhan tahu. Untuk perjalanan itu saudara, Tuhan lindungi bangsa Israel waktu pagi sampai menjelang sore itu yang panas terik, yang begitu terik sekali, dilindungi dengan tiang awan. Ada awan yang melindungi matahari sehingga mataharinya, panasnya tidak langsung kena sama orang, tetapi ada penghalangnya, yaitu awan. Itu pada waktu siang. Sehingga mereka bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan bisa sampai di tempat tujuan. Kalau malam, kita sama-sama tahu apa di padang belantara, padang gurun itu, di sana nggak ada tiang listrik, kan gelap gulita. Mungkin mereka ada bawa lampu mungkin dari sana, tapi cuma untuk penerangan lokasi-lokasi sekitar situ saja. Tapi ini orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, menurut buku Keluaran, itu diperkirakan 600.000 kakak. Kakak ini keluarga, kepala keluarga. 600.000 kepala keluarga. Menurut penyelidikan tafsiran ahli-ahli Alkitab, diperkirakan yang keluar orang Israel dari Mesir tanah Kanaan itu 2-3 juta orang. Berarti penduduknya cukup banyak sekali. 2 juta sampai 3 juta. Ada yang sampai 3 juta. Karena dikatakan kalau dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu, dan umpama minimal 3 orang anak. Itu dipakai paling minimal 5 kali 600.000, 3 juta. Jadi orang Israel yang keluar dari Mesir 3 juta orang, cukup banyak. Malah dikatakan ada pengikut, bangsa kacauan, bangsa pemberontak, ingin ikut-ikut, jadi sangat banyak sekali. Kalau banyak begitu, kalau tidak dilindungi, waduh. Dan kita lihat, baca di dalam Alkitab, Musa jadi korban, Musa jadi sasaran. Kenapa Musa? Kamu bawa kami sini, kamu mau bikin mati kami di padang belantara ya? Ini segala macam, gak ada makan lah, ini panas begini, mau lempar lagi si Musa dengan batu. Tapi puji Tuhan, kita tahu kalau Tuhan yang membawa mereka dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, saya percaya Tuhan pasti menjamin mereka di dalam perjalanan mereka. Kalau makan dikasih makan, itu soal makan aja berontak mereka. Lebih baik kami di sana biar kerja berat, kami bisa makan ini daripada di sini begini-begini, sehingga Tuhan kasih makan mereka. Lantas kalau panas lagi, Tuhan ini kenapa bawa kami Musa? Ini gak ada apa-apa, panas begini bisa mati kepanasan kami di sini. Puji Tuhan, Tuhan lindungi mereka dengan tiang awan, sehingga mereka jalan aman sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu pagi sampai di sore. Kalau malam yang gelap, kan mereka perlu penerangan. Seperti kita sedang ada ibadah ini, harus ada penerangan. Kalau nggak ada penerangan, gelap, bisa tabrakan satu dengan yang lain. Penerangan. Ini PLN, perusahaan listrik negara, yang kasih ada penerangan. Kalau itu yang 3 juta orang, kalau 3 juta orang itu kalau diukur di alur balis itu berapa ribu kilometer itu panjangnya. Perlu malam harus ada penerangan. Nah, kita lihat firman Tuhan tadi katakan, kalau pagi sampai sore tiang awan jadinya, menutup awan. Tapi kalau malam hari itu tiang awan dia berubah menjadi tiang api. Jadi ada penerangan yang Tuhan berikan bagi orang Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan setiap malam. Kalau ini listrik PLN, ada made in, dunia ini kadang-kadang bisa putus ini. Tapi kalau Tuhan kasih penerangan made in surga, luar biasa. Menerangi perjalanan mereka. Jadi malam pun mereka bisa beraktivitas. Bisa melakukan tugas-tugas mereka, melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kita baca di dalam buku Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai itu. Orang Israel bisa mengadakan perjalanan di
dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tadi kita kata baca. Kalau tiang awan itu berjalan, orang Israel harus ikut jalan. Jadi mengatur perjalanan orang Mesir, orang Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan ditentukan oleh tiang awan. Kalau tiang awan berhenti, mereka berhenti sampai dikatakan. Agar cuma nggak lama berhenti, tiang awan jalan lagi. Mereka mesti bongkar awan, jalan lagi. Jadi perjalanan mereka ditentukan oleh tiang awan. Kalau berhenti 2 hari itu tiang awan, mereka harus berhenti di situ juga 2 hari. Kalau sudah 2 hari jalan lagi. Lantas kan umpama 1 minggu berhenti itu tiang awan, mereka berhenti. Tapi sudah selesai itu tiang awan jalan, mereka jalan lagi. Sampai dikatakan ada 1 bulan, 1 bulan lebih tiang awan berhenti, mereka berhenti di situ. Sudah jalan lagi. Jadi perjalanan orang Israel dari Mesir sampai di tanah Kanaan ditentukan oleh tiang awan. Dan saya katakan tadi, tiang awan di sini dan tiang api berbicara tentang Roh Kudus. Berarti saudara-saudara, untuk saudara dan saya, Israel rohani, dalam perjalanan kita dari Mesir dunia ini untuk bisa sampai ke surga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus bisa nyasar kita, bisa celaka kita, bisa mengalami bahaya-bahaya di dalam perjalanan kita mengiring sama Tuhan. Saudara-saudara, ini bukan untuk jemaat saja, untuk kami pendeta juga hamba Tuhan. Saya ingat, saya masuk sekolah Alkitab tahun 74, 75, 50 tahun lalu. Orang tua nggak kasih, karena mau jadi hamba Tuhan Pantekosta nggak punya gaji. Kalau kerja kan ada gaji, dapat duit. Ini keputusan mengambil. Kami mesti ikut TC, mendalami, belajar, gini segala macam. Dan itu ada aturannya. Kalau mau jadi hamba Tuhan, harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, nanti malu-maluin, bikin malu, bisa kabur di dalam pelayanan. Apa kan, kalau kita di Pantekosta kan, sudah tamat sekolah Alkitab, nggak langsung jadi pendeta. Harus jadi pengajar. Pel di sana, cuci piring di sana, cuci WC di tempat praktek. Yang kerjaannya udah. Kalau biasa orang yang enak-enak, yang biasa senang, suasa serba ada. Lantas tiba-tiba di praktek begitu, kalau nggak tahan, bisa angkat kaki, kabur, mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, mempermalukan gembala, mempermalukan nama Tuhan. Sampai di sekolah kita bilang, kalau mau jadi hamba Tuhan GPDI harus penuh dengan Roh Kudus. Minta supaya Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, perlengkapi aku dengan Roh Kudus supaya aku kuat nanti di bendang Tuhan. Aku kuat di dalam pelayanan, karena nanti di dalam pelayanan itu dari pengerja, lantas sudah sampai gembala, itu bukan langsung enak-enak semua. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan di dalam pelayanan. Seperti di pelayanan umpama di sini, jemaatnya umpama ada 100-200 orang. Kalau jemaat 1, masalahnya 1. Jemaat 5, masalahnya 5. Jemaat 10, masalahnya 10. Jemaat 50, masalah 50. Jemaat 100, masalah 100. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap masalah dari jemaat biasanya diceritain sama gembala. Om tolong bantu doa, dan itu menjadi masalah untuk gembala. Om bantu doa, Om tolong saya, Om bantu saya, Tante tolong saya, Tante bantu saya, itu pergumulan. Kalau nggak tahan, goyang, bisa rontok. Saya ingat itu. Mau masuk jadi sekolah Tuhan Pantekosta sekolah, harus penuh Roh Kudus. Sampai tidak di sekolah kita doa puasa, doa puasa, doa puasa.
Minta Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu dari tempat maha tinggi, karena kami akan masuk ke satu daerah, satu lingkungan yang khusus, yaitu jadi hamba Tuhan. Kami perlu ini Tuhan. Beda dengan hamba Tuhan dari organisasi lain, gereja lain. Ada gaji, dapat fasilitas. Mau jadi gembala di sini, sudah ada rumah belum? Ada kendaraan belum? Gajinya berapa? 1 bulan berapa? Jadi hamba Tuhan Pantekosta, siapa dulu? Mau sendiri. Mana-mana Tuhan panggil. Nah gitu. Tanggung sendiri ke surga. Apalagi di gereja kita. Daerah, organisasi tidak kasih gaji. Cari jiwa sendiri, melayani sendiri, berdoa puasa di sini sendiri, berdoa sama Tuhan. Roh Kudus kuatkan saya, tolong saya supaya bisa dapat jiwa. Nanti kalau dapat jiwa, nanti ada kolekte, ada perpuluhan, bisa dapat makan dan lain-lain. Itu berdoa puasa. Tuhan lengkapi, puji Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan penuhkan. Kami amat Tuhan penuh. Begitupun saudara sebagai jemaat, kita sama-sama. Karena kita sedang mengadakan perjalanan dari Mesir dunia ini sampai tanah Kanaan Semanggi, yaitu surga. Harus dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bisa gagal di tengah jalan kita. Bisa kalah di tengah jalan, bisa murtad di tengah jalan, bisa murtad, bisa mengundurkan diri di tengah jalan. Saudara, banyak pengalaman, kesaksian yang kita dengar dari banyak orang. Dulu begitu berapi-api, dulu begitu bernyala-nyala. Pikir ikut Tuhan enak, pasti diberkati, pasti jalannya mulus, jalan tol. Tapi kenyataannya di dalam perjalanan banyak yang berkuburan, rontok. Seperti firman Zakaria 4:6. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, hanya oleh Roh Kudus saja semua bisa terjadi, semua bisa tertolong. Roh Kudus kita butuh dalam perjalanan iman rohani kita menuju ke surga. Hanya oleh tiang awan dan tiang api. 2 hari jalan, kita harus jalan. Jadi kita ini tidak boleh jalan mengiring Tuhan menurut mau kita, menurut selera kita, sesuka hati kita. Tidak bisa. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ngatur. Roh Kudus bilang boleh. Roh Kudus bilang nggak bisa. Roh Kudus jalan. Kalau Roh Kudus bilang stop. Kan kita harus bertanya kan sama Tuhan. Boleh nggak? Bisa nggak? Nah gitu. Kalau kita mau menurut kehendak kita, mungkin awal-awalnya enak, tapi nanti ujungnya mengerikan. Dan berbicara tentang Roh Kudus ini, perlu perjalanan mereka dipimpin oleh tiang awan. Pada siang, malam tiang api. Kalau siang, kita bisa katakan hari-hari yang happy. Karena tidak orang bisa beraktivitas. Jadi siang ini saya katakan, wah, lagi hidup, lagi diberkati. Lagi hidup, lagi sukses. Lagi apa? Punya. Kita miliki semuanya. Tapi kadang-kadang ada datang malam yang gelap. Malam itu bisa berbicara tentang ujian, tentang percobaan, tentang masalah dalam hidup ini. Yang rasanya, saya kira begini, tapi kenyataannya ini berat sekali ini ujian. Berat sekali ini percobaan. Belum habis satu, datang satu. Dengan kuat gagah kita, tidak mampu kita. Kita tidak bisa. Siapa kita? Kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita bisa kuat dan bertahan kalau kita miliki kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita, yang bisa menyanggupkan kita, bisa berjalan, bisa bertahan di dalam kita mengiringi Tuhan. Kami hamba Tuhan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kenapa kita hamba Tuhan pakai kos saya? Sampai suruh jadi hamba Tuhan. Risiko tanggung sendiri. Jadi itu satu-satu andalan kita.
Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, hanya oleh Rohku saja semua bisa terjadi. Hanya oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan perlengkapi saya, penuhi saya dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, ya Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab, banyak contoh yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, itu mempertunjukkan kepada kita supaya kita melihat dan belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita sedang melihat, yang sedang terjadi di dalam hidup kita, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Bagaimana? Tapi ajaran firman Tuhan, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, air minumannya diberkati oleh Tuhan. Air yang Roh Kudus. Kita bisa dapat, ingat saudara, bisa dipenuhkan. Orang kalau tidak setia berbakti sama Tuhan, tidak setia beribadah sama Tuhan, dia jungkir balik, tikam kepala. Dan karena Tuhan melihat orang yang taat, yang akan diberikan, akan dipenuhi. Dan itu kita bisa dapat. Tinggal di Yerusalem, aku akan memperlengkapi kamu dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong saudara dan saya, biar dari renungan kebenaran firman Tuhan, dari nasihat Allah Roh Kudus, kiranya menolong saudara dan saya dalam hanya dipimpin tiang awan dan tiang api. Perjalanan kita dipimpin tiang awan, tiang api, dipimpin oleh Roh Kudus supaya bisa sampai ke surga. Saudara dan saya ada 3 saman. Saman Bapa, saman Anak, saman Roh Kudus. Kita sekarang di saman Roh Kudus, saman bagian terakhir. Akhir bagian terakhir, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sedang mempersiapkan gereja Tuhan, memperlengkapi gereja Tuhan supaya hidup suci kudus di hadapan Tuhan, supaya bisa kita jumpa dengan Yesus sebagai gereja Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, perlengkapi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pegang tanganku Roh Kudus, tuntun aku di jalan-Mu Roh Kudus, supaya aku jalan sampai tujuan, sampai finish, berjumpa dengan Yesus di surga. Biarlah dari renungan kebenaran firman Tuhan, dengar pagi siang ini, Allah Roh Kudus kiranya menolong dan memberkati sesama kita. Saya ingin kita sama-sama berdiri.